Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamun ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, Ibu Mahaning Riana ST Senior Associate Anzip IFP, yang kami hormati Bapak Dr. Setiawan SE.ME.SY, Ketua Program Studi D4 Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar AFSI Goes to Campus Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung yang kami banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, selamat datang di webinar AFSI Goes to Campus Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung dengan tema Perkembangan Model Bisnis dan Peluang Karir di Industri Fintech Syariah pada Jumat 4 Juli 2025, live via Zoom Meeting. Acara ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PwC, Hak Association, dan Alibaba Cloud. Hadirin yang kami hormati, saya Adinda Friskani Benia, selaku MC acara hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Pertama, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengganti username Zoom sesuai format, yaitu nama, underscore perusahaan atau instansi. Yang kedua, diharap untuk menyalakan kamera dan berpenampilan rapi. Yang ketiga, diharap untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas acara. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chatbox Zoom, atau fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya secara langsung. Dan yang kelima, mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Nantinya link presensi akan dikirimkan melalui chatbox Zoom pada akhir acara. Baik, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi D4 Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung, Bapak Dr. Iwan Setiawan, Bapak Dr. Setiawan SE.ME.SY, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Ibni Abdillah. Amma ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita bisa dalam acara yang semoga diberkahi oleh Allah. Yang tidak lupa yang terhormat Ibu Mahaning Riana ST Senior Association Anzip IFB yang berkenan menjadi pembicara selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI. Yang terhormat juga Bapak Ibu dosen keuangan syariah khususnya yang sudah hadir dan anak-anakku yang saya cintai. Nah, mungkin ini
ini acara pertama kita mungkin ya, kolaborasi antara Polban dengan AFSI, khususnya Prodi Keuangan Syariah. Di kami, Politeknik Negeri Bandung sendiri tidak hanya ada D4 yang setara sarjana terapan, kami juga memiliki magister terapan keuangan dan perbankan syariah. Sayang rasanya kalau kolaborasi kita hanya berhenti di sini gitu ya. Ke depan saya berharap mungkin kita juga kolaborasi secara luring. Kami ingin bertatap wajah langsung seperti ini dengan Ibu Mahaning ya. Atau ke depan mungkin kita apa ya, lakukan kolaborasi dalam hal lain. Apalagi di tahun ini kami juga sedang merevisi kurikulum. Kami memasukkan mata kuliah yang memang berbau finansial teknologi. Karena ini mau tidak mau ya, ini menjadi tuntutan yang luar biasa gitu dalam keuangan. Apalagi kita di keuangan syariah, yang mana bank pun tidak bisa menyaingi finansial teknologi. Mereka harus kolaborasi juga. Makanya ini potensi yang luar biasa. Industri ini berkembang sangat uh, cepat gitu. Dan kita tidak tahu arahnya akan kemana saja gitu ya. Uh, dan pengguna terbesar ini Gen Z yang memang usia-usia muda yang melek teknologi. Tentu ini menjadi potensi yang luar biasa perkembangannya ya. Bahkan dominasi fintech itu di lending, nah ini pasti memerlukan sumber daya yang banyak juga gitu. Nah, ini anak-anak saya yang sekarang baru kelas 2, baru mau naik kelas 3 ya, itu tingkat 3, eh, besar harapan nanti mungkin bisa menjadi bagian dari industri tersebut gitu ya, kelak gitu ya. Nah, melalui seminar ini kita akan mengawali ya atau menggali juga ya wawasan mengenai bagaimana fintech syariah ini memberikan kemudahan akses modal mungkin ya, terus mendukung pertumbuhan UMKM dan lain sebagainya. Serta bagaimana mereka menciptakan peluang karir baru gitu di bidang teknologi keuangan berbasis syariah. Ini salah satu tantangan sekaligus kesempatan juga bagi kita gitu ya untuk mempersiapkan diri. Jadi masih ada waktunya gitu ya. Mumpung masih apa ya baru mau tingkat 3 gitu. Nah, lebih dari itu saya berharap seminar ini bisa membuka cakrawala berpikir untuk kita semua, terutama anak-anak saya di D4 Keuangan Syariah, juga memberikan inspirasi serta memotivasi untuk terus berinovasi dan ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tentunya. Akhir kata, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bu Mahaning Riana yang berkenan untuk menjadi pembicara. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa kolaborasi lagi, Bu. Saya berharap seperti itu. Mungkin nanti entah di kuliah dosen tamu atau general studium. Terima kasih juga peserta anak-anak saya yang menyempatkan untuk hadir dalam acara ini dan juga panitia yang telah mempersiapkan dengan baik. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, menjadikan ilmu yang kita dapatkan di hari Jumat ini yang menjadi bermanfaat dan berkah serta membawa kebaikan bagi umat dan bangsa. Allah muwafiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Setiawan SE, MESY yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, dimohon kepada para peserta agar bisa menyalakan fitur kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh tolong dinyalakan kameranya? Dan kepada operator dipersilahkan untuk mengambil gambar.
Baik, akan saya bantu dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Ya, sekarang untuk slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, saya ucapkan terima kasih. Menginformasikan kembali kepada seluruh peserta bahwa panitia menyediakan e-sertifikat yang dapat diakses setelah mengisi daftar hadir yang akan diberikan setelah sesi tanya jawab. Sehingga dimohon untuk seluruh peserta dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Memasuki acara selanjutnya, yakni penyampaian materi webinar AFSI Goes to Campus Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung oleh narasumber, yang akan dipandu oleh moderator kita, Teh Sri Sakina Agustian, mahasiswa D4 Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dr. Setiawan SE MESY selaku Ketua Program Studi D4 Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung. Selamat siang Bapak, yang narasumber yang saya hormati, yang sangat cantik pada siang hari ini. Mohon izin Ibu Mahaning Riana ST, Senior Associate Anzif IFV, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Vintage Syariah Indonesia atau APSI, serta yang saya hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar APSI pada siang hari ini. Webinar AFSI Goes to Campus kali ini dalam rangka kunjungan industri tambahan program studi Magister Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah dan juga Sarjana Terapan Keuangan Syariah dengan tema perkembangan model bisnis dan peluang karir di industri vintage syariah bersama narasumber kita Ibu Mahani. Tak lupa, izinkan saya perkenalkan diri, saya Sri Sakina Agustian, mahasiswa D4 Keuangan Syariah yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Mungkin kita sudah tidak sabar, sudah melihat Ibu yang sangat cantik pada siang hari ini. Mohon izin, Ibu Mahaning Riana ST sebagai Senior Associate Anjib IFV merupakan Direktur Eksekutif dari Asosiasi Vintage Syariah Indonesia. Beliau juga merupakan ex-CEO dari platform Insurtech Syariah, Yuk Takaful. Beliau juga pernah menjabat sebagai Country Agency and Brand Head dari PT IHG Insurance Indonesia dan merupakan pelopor pemasaran secara digital pertama di Indonesia. Beliau juga merupakan Certified Insurance Professional dari The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance, ANJIF, dengan pengalaman lebih dari 17 tahun. Ia juga tersertifikasi sebagai Islamic Financial Planner. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Ibu Mahaning. Boleh waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Mahaning. Terima kasih Teteh Sri Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Setiawan SE MESY selaku Ketua Program Studi D4 Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung beserta jajaran, Bapak Ibu dosen, peneliti, dan tentunya teman-teman mahasiswa yang sudah semangat banget siang hari ini. Eh,
tadi mendengarkan Pak Dr. Setiawan dengan penyambutan yang sangat hangat. Terima kasih sekali Pak atas sambutannya luar biasa. Tentunya dengan senang hati kami hadir di sini untuk berbagi informasi untuk teman-teman mahasiswa khususnya dan juga pastinya untuk Bapak Ibu dosen peneliti yang mungkin juga tertarik dengan industri fintech syariah. Harapannya nanti ini adalah bukan yang pertama dan terakhir, tapi insya Allah ini membuka kolaborasi kita ke depannya. Dan ini topiknya besar banget nih Bapak Ibu dan teman-teman ya mengenai model bisnis dan juga peluang karir. Semoga nanti bisa saya sampaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan. Punten Pak Dr. Setiawan, izin saya untuk memulai. Izin share screen ya. Jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu kita bisa terhubung dengan Politeknik Negeri Bandung, Masya Allah, alhamdulillah. Dan di Jumat Berkah ini izinkan saya untuk memulai dengan menyapa Bapak Ibu semuanya dan adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan model bisnis dan peluang karir di industri fintech syariah. Uh, Terima kasih nih Bapak Ibu dan teman-teman sudah hadir. Mungkin sedikit memperkenalkan mengenai apa sih AFSI ya. Mungkin tadi Bapak Ibu dan teman-teman apa sih AFSI nih? Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ini adalah wadah kolaboratif bagi ekosistem keuangan digital syariah di Indonesia dan alhamdulillah nih satu-satunya. Dan pada tahun 2020 kami ditunjuk oleh OJK menjadi asosiasi penyelenggara untuk model bisnis inovasi teknologi sektor keuangan ITSK. Nah, apa itu ITSK nanti kita jelaskan. Pastinya salah satunya webinar kali ini bagian dari pilar utama kami untuk edukasi dan literasi masyarakat dan tentunya menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi. Tentunya kami juga melakukan pengembangan industri fintech syariah dan juga aktif melakukan advokasi kebijakan. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah sangat familiar ya dengan lembaga jasa keuangan tradisional yang sudah ada di sekeliling kita. Kita sudah menggunakan layanan dari bank-bank syariah atau kita juga sudah menggunakan layanan dari LJK lainnya yang ada di layar. Nah, sekarang ini sudah ada tambahan lagi nih Bapak Ibu dan teman-teman dengan adanya fintech. Nah, fintech itu apa? Yaitu gabungan antara layanan atau jasa keuangan digabungkan dengan teknologi sehingga menjadi salah satu model baru, model bisnis baru yang inovatif dan merubah cara bertransaksi di luar dari apa yang sudah dilakukan oleh LJK tradisional. Nah, apa itu fintech? Saat ini kalau saya boleh share nih, ini peta fintech di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini juga sedikit menjelaskan untuk kesempatan kali ini tidak mungkin kita bedah satu-satu ya, tapi nanti dalam kesempatan ini saya ingin sharing mengenai 3 bisnis model paling tidak untuk bisa memberikan sedikit gambaran. Nah, kalau kita lihat peta fintech syariah di Indonesia ini Bapak Ibu, ada kita bicara payment, clearing, settlement. Ini sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman sudah menggunakan setiap hari, tapi mungkin oh ini ternyata fintech ya, ternyata bagian dari fintech. Nah, itu nanti kita akan sharing. Kemudian Bapak Ibu juga kenal ada digital bank atau bank digital, itu juga bagian dari teknologi keuangan. Jadi perbankan sudah ada sekarang bank digital yang sudah melakukan operasional tanpa ada kantor. Karena memang mereka full 100% digital. Ini beda dengan perbankan yang punya super apps ya. Contohnya salah satu sponsor kita di sini ada BSI. BSI meluncurkan Beyond tahun lalu. Itu adalah super apps yang juga mengadopsi teknologi keuangan. Bahkan sangat lengkap, bahkan menggunakan AI di salah satu fiturnya. Kemudian tadi sudah disebut oleh Pak Dr. Setiawan, ada peer-to-peer lending atau financing. Nah, ini ada model bisnis peer-to-peer ini yang paling mature, sudah paling lama hadir di Indonesia. Dan sejauh ini peer-to-peer financing ini gabungan konvensional dan syariah sudah menggelontorkan dana 1.000 triliun sejak 2017. Banyak sekali ya, Masya Allah ya. Tapi di sini nanti kita akan bedah peer-to-peer ini. Kenapa? Karena kita juga sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan mengenai konsep pinjol di masyarakat, terutama untuk teman-teman mahasiswa, karena penting banget. Kemudian kita juga kalau bicara Islamic Finance, kita juga tidak pernah lepas dari social crowdfunding. Jadi kalau teman-teman akrab dengan Kita Bisa, Rumah Zakat, nah mereka sudah menggunakan teknologi keuangan. Kita sudah bisa menyalurkan zakat, infak, bahkan kurban melalui platform-platform teknologi dari para platform social crowdfunding.
Nah, tadi kita sebut ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, itu adalah model bisnis baru, dan di OJK sekarang sudah ada 2 jenis bisnis model baru yang disetujui untuk digunakan di masyarakat, yaitu inovatif credit scoring. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sudah akrab dengan SLIK ya, SLIK atau cara kita di skor kredit keuangan kita oleh bank, pada saat kita mengajukan pembiayaan, kan kita diukur ya, skor kredit kita tuh bagus atau enggak, buruk atau layak dibiayai. Nah, itu sekarang sudah ada credit scoring yang inovatif. Jadi, dalam waktu singkat, skor kredit kita sudah bisa diketahui tanpa harus melalui proses sebagaimana yang dulu dilakukan dengan cek oleh perbankan. Kemudian ada inovasi terbaru yaitu agregator. Agregator ini semacam marketplace, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau sekarang nih teman-teman belanja ya kebutuhan kuliah, kebutuhan kos di marketplace, beli barang, ada banyak toko, banyak pilihan. Sekarang ada marketplace untuk jasa keuangan, untuk menabung. Jadi di sana ada agregator yang justru ada satu yang sudah syariah yang memberikan pilihan-pilihan produk-produk tabungan, deposito dari berbagai toko, dari berbagai LJK. Nah, itu salah satu teknologi keuangan sehingga dalam website teman-teman atau kita sudah bisa memilih mau menabung kemana nih, mau ke BBRS A, B, C untuk memilih tabungan atau deposito yang menurut kita paling tepat. Kemudian, nah ini yang terbaru nih, pasti teman-teman juga sudah akrab ya dengan kripto. Nah, kripto ini sekarang sudah berada di bawah pengawasan OJK per awal tahun 2025. Kalau tadinya mereka di bawah Bapepti, sekarang sudah menjadi bagian dari fintech yang diawasi dan dinaungi di bawah OJK bersamaan dengan aset digital yang lain seperti token. Nah, 2 hal ini mungkin kita tidak bisa bedah di sini, cuma ini menarik sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Saat ini aset kripto di Indonesia, tebak berapa yang sudah punya aset kripto? Ada yang bisa menebak nggak di chat? Ada berapa jumlah nasabah atau yang sudah memiliki kripto di Indonesia dan sudah bertransaksi dan sudah memiliki asetnya? Ada yang bisa tebak nggak? Sebentar, saya bisa lihat chatnya nggak sih? Karena saya full screen, saya tidak bisa. Tapi oke, ada yang bisa share di sini? Mungkin Mbak, Teteh moderator ada bisa baca nggak berapa? Ada yang menjawab nggak? Ada yang menjawab, Ini Bu, ada nih. dari Dharma Yiza 15 juta. Kayaknya nih Mas atau Mbak nih, Teteh atau Mas nih. Ini beliau jangan-jangan sudah juga akrab dengan kripto ya, karena betul sekali sudah lebih dari 10 juta, 15 juta sudah memiliki kripto dan bertransaksi. Ini berarti apa? Berarti adopsi kripto lebih cepat dibanding bagaimana kita memahami kripto terlebih secara syariah ya. Itu mungkin satu hal kenapa kita perlu banget paham mengenai fintech karena kita menggunakan tapi bisa jadi kita belum memiliki ilmu yang cukup untuk itu. Nah, dengan kripto sudah digunakan 15 juta orang dan bakal terus bertambah. Nah, ini bagaimana dengan fintech yang lain? Saat ini Bapak Ibu peer-to-peer financing kalau total dari tahun 2017 sampai sekarang itu sudah ada 125 juta akun pengguna dari awal sampai sekarang. Yang aktif setiap bulan rata-rata 18 juta. Jadi rata-rata setiap bulan itu ada 18 juta yang punya hutang online. Ini kita bicara yang legal ya, kita nggak bicara mengenai pinjol yang ilegal. Nanti saya akan bedah sedikit mengenai peer-to-peer karena itu penting banget. Kemudian ada securities crowdfunding, SCF, ini adalah bursa efek mini. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sudah terbiasa dengan investasi di saham atau suku, ini adalah bursa mini. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman bisa beli saham atau suku melalui SCF untuk perusahaan-perusahaan yang asetnya di bawah 10 miliar. Jadi UKM, jadi kalau teman-teman nih kadang ya banyak sekali klien-klien seperti kafe yang punya banyak cabang, restoran punya banyak cabang, itu biasanya mereka beberapa adalah nasabah dari SCF. Mereka menggalang dana melalui initial public offering tapi melalui SCF. Jadi mini public offering sampai maksimal 10 miliar. Kalau tadinya kan IPO hanya untuk perusahaan mega ya yang asetnya puluhan miliar, ratusan miliar, sekarang sudah ada SCF online full. Konsepnya hampir sama dengan peer-to-peer, tapi ini lebih ke ada peralihan kepemilikan dalam bentuk sukuk atau saham. Nah, kemudian ada insurtech. Nah, insurtech mungkin Bapak Ibu dan teman-teman lebih akrab ya. Ini adalah marketplace asuransi. Sudah ada satu marketplace asuransi khusus syariah dan itu sudah menjadi member kami.
Dan ini adalah marketplace sama. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman perlu nih misalnya proteksi kalau lagi traveling, Bapak Ibu yang researcher lagi traveling ke misalnya Lombok untuk riset. Nah, itu ada proteksi perjalanan, sepanjang perjalanan di cover, dilindungi, diproteksi, sudah ada yang syariah. Dan sekarang sudah tidak perlu lagi melalui agent, tapi sudah bisa melalui aplikasi marketplace asuransi atau proteksi ini. Kemudian juga ada Welltech, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan transaksi saham reksadana melalui aplikasi dengan banyak nama di sana ya, sudah banyak akrab. Nah, itu adalah bagian dari Welltech. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan mengenai payment, clearing, dan settlement. Ini yang sudah kita pakai sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Pasti kita semua udah punya e-wallet ya. Sekarang ini kalau kita ketinggalan dompet, kita mungkin masih nyaman aja, tapi kalau ketinggalan handphone harus balik karena uang kita ada di sana, baik di e-wallet maupun kita transaksi makan, jajan di kafe pas kerja kelompok, kita bayarnya pakai kris. Itu adalah bentuk teknologi keuangan yang sudah digunakan dan alhamdulillah ya kalau kita bicara kris, Indonesia ini sudah terdepan dibanding negara yang lain. Dan saat ini kris pun sudah mulai merambah ke mancanegara. Insya Allah nanti dalam waktu dekat semoga bisa juga dilakukan di Arab Saudi pada saat Bapak Ibu teman-teman umroh atau haji bisa menggunakan. Semoga bisa segera terlaksana. Dan juga di sini ada e-money juga ya. Apalagi sekarang transportasi semua serba non tunai. Kita bayar apa-apa dari naik, saya kurang tahu kalau bus harus e-money atau bukan atau online ya purchase-nya. Tapi kalau di Jakarta nih kita ada commuting pakai KRL, LRT, MRT, Transjakarta semua udah pakai e-money. Itu juga bagian dari teknologi. Nah, yang lainnya adalah payment gateway. Payment gateway ini apa? Jadi kalau teman-teman belanja di marketplace, kan ada pilihan ya, banyak pilihan pembayaran. Nah, itu sebetulnya pilihan pembayaran itu jembatani oleh satu gapura atau satu pintu besar yang ada perusahaannya sendiri. Jadi kalau teman-teman belanja di marketplace orange atau hijau itu bukan mereka yang punya sistem pembayarannya, tapi ada perusahaan payment gateway yang membantu pembayaran bisa dilakukan dari berbagai jenis pilihan. Itu ternyata ada perusahaannya sendiri. Nah, itu perusahaan fintech payment. Nah, untuk payment ini sering kita gunakan, jadi sangat familiar ya. Nah, kemudian peer-to-peer lending atau financing ini saya paling senang jelaskan ini nih. Sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman konsep peer-to-peer itu indah banget karena tujuannya apa? Memberikan kemerataan akses pembiayaan kepada UKM di seluruh Indonesia. Kenapa saya nggak pakai M mikronya ya? Karena sekarang ini peer-to-peer financing memang belum memiliki segmentasi ke mikro. Mikro ini sekarang masih diatasi oleh banyak perbankan syariah dan lembaga pembiayaan lainnya. Nah, kita memiliki dua konsep di sini, ada peer-to-peer lending dan peer-to-peer financing. Dalam konteks syariah kita menggunakan kata peer-to-peer financing karena konsepnya pembiayaan dengan akad-akad yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian di sini konsepnya sebetulnya peer-to-peer financing ini menjembatani antara pengusaha yang butuh modal dengan masyarakat, orang-orang yang punya uang. Jadi mereka invest menjadi lender personal. Jadi kalau Bapak Ibu dosen nih misalnya punya uang bingung mau taruh di mana lagi, udah beli saham, udah beli emas. Saya mau coba investasi di peer to peer. Nanti bisa dipilih mulai dari 1 juta sudah bisa investasi. Dan investasinya di sini memilih proyek-proyek usaha-usaha mana yang kira-kira cocok dengan Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, pengusaha di sini contohnya pengusaha ini ya catering mendapat pesanan dari atau bukan catering lah, mungkin kalau di Bandung ini banyak pengusaha clothing ya. Mungkin ada pemesanan 1000 mukena. Ada pengusaha saya nih Mahaning, pengusaha mukena dapat pesanan 1000 mukena, modalnya 500 juta. Saya cuma punya uang 100 juta. Kemana nih saya dapat 400-nya untuk produksi? Kan saya butuh produksi ya, butuh menyediakan produk tersebut. Nah, saya mengajukan ke peer-to-peer, tolong dong saya butuh 400 juta nih buat modal. Nah, saya mengajukan semua permohonan secara online, saya download aplikasinya, saya daftar sebagai pemohon, saya isi data, saya submit dokumen-dokumen, nanti akan dibalas oleh peer-to-peer financing syariah dan mereka akan mereview nih, saya pantas nggak dibiayai. Nah, kalau saya pantas dibiayai, nanti proyek saya yang 1000 mukena ini oleh peer-to-peer financing syariah akan diupload di website mereka, di aplikasi mereka, ditayangkan untuk mengundang investor-investor. Ini ada proyek baru nih, ada proyek mukena cuma 2 bulan.
produksi mukena 2 bulan, nanti kalau sudah dibayar oleh pemesan, nanti akan dikembalikan uangnya beserta bagi hasil. Nah, kenapa konsep peer-to-peer financing ini menarik? Karena jangka pendek. Tadi mukena mungkin 2 bulan, atau mungkin ada catering yang cuma 1 bulan, atau pemasangan instalasi listrik 3 bulan. Jadi ini adalah model investasi jangka pendek yang return-nya bahkan bisa lebih baik daripada mungkin instrumen yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebetulnya keren banget ya Bapak Ibu dan teman-teman ya konsepnya ya. Pengusaha mendapat modal, investor juga dapat langsung membiayai, membantu pengusaha untuk bisa berkembang. Bayangkan nih kalau tadi saya nggak bisa dapat modal, saya jadi nggak bisa memenuhi pesanan, saya nggak bisa berkembang. Akhirnya dengan adanya modal ini saya bisa tumbuh, dapat pesanan baru lagi, jadi besar. Itu karena campur tangan dari para investor yang berbagi, bersedia untuk invest di usaha saya. Ini pastinya menarik karena pemberdayaan pengusaha dan juga ibarat kata berjamaah ya, saling tolong-menolong. Ini konsepnya crowdfunding ini adalah urunan, jadi pastinya di Indonesia ini pas banget. Dan untuk di Indonesia dengan kita ada di 17.000 pulau, kalau kita menggantungkan kepada kantor-kantor LJK pembiayaan kan nggak mungkin ya, kasihan nih teman-teman di Kalimantan, di Sumatera, di area timur, mereka nggak dapat akses. Tapi dengan peer-to-peer yang online 27 jam, 24 jam, 7 hari bisa diakses kapan saja selama ada internet. Nah, ini konsepnya yang ideal seperti ini. Nah, kita lari ke peer-to-peer atau pinjaman digital atau kita sering dengar pinjol, tapi sekarang kita sebutnya pindar ya, pinjaman daring istilah resminya. Tapi mungkin beberapa teman masih sering pakai istilah pinjol. Jadi pinjaman digital itu adalah fintech peer-to-peer tadi, pendanaan bersama urunan. Nah, sayangnya di sini dari 96 perusahaan peer-to-peer itu yang 89 itu konvensional Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi berbasis bunga. Jadi ada ada uang dipinjamkan, dikembalikan dengan bunga. Nah, di sini mereka memberikan pinjaman konsumtif dan produktif. Nah, sayangnya 79% diberikan untuk konsumtif. Ini makanya banyak ya di luar sana kalau Bapak Ibu teman-teman dengar ada galbay, ada menjadi korban pinjol. Kalau saya kurang sepakat dengan menjadi pinjol ya, karena banyak yang memang secara niatan awal saya mau pinjam. Nah, begitu nggak bisa bayar, akhirnya menjadi galbay atau mungkin menjadi masalah. Nah, itu bagian dari kenapa? Karena ya ini ada riba di dalamnya dan mereka memberikan pinjaman multiguna, memberikan uang tunai. Padahal kan tadi konsepnya sebetulnya bagus banget ya, membiayai para pengusaha untuk modal usaha, bukan untuk konsumen, bukan bukan untuk konsumtif, bukan untuk beli HP baru, bukan untuk eh, beli tiket konser. Nah, itu yang menjadi concern sekarang ini. Nah, untuk kita pastinya tidak berhenti di peer-to-peer lending karena basisnya pinjaman dan ada bunga. Dan pastinya kalau ada riba, kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran ya. Beberapa ayat sudah menyebutkan bahwa kalau kita melibatkan di dalam riba, pastinya kita diperangi sama Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kita harus fokus ke yang peer-to-peer financing yang memang syariah approve, ada fatwa di SNM MUI untuk peer-to-peer financing sehingga melakukan pembiayaan dengan akad-akad yang sudah sesuai dengan fatwa di SNM MUI. Nah, tapi sekarang ini baru ada 7 nih peer-to-peer financing syariah, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini menjadi potensi karir buat teman-teman nanti, siapa tahu mau jadi founder dari fintech peer-to-peer financing supaya bisa lebih banyak lagi platform-platform syariah di Indonesia. Nah, karena ada pinjaman digital ini, makanya banyak bertebaran pinjol ilegal. Pinjol ilegal adalah mereka-mereka yang sebetulnya cerdas, bisa buat aplikasi, tapi memfotokopi fungsi dari pinjaman digital ini tanpa pengawasan, tidak diawasi OJK. Yang diawasi OJK kan hanya 96 ini ya. Kalau di luar itu mereka ibarat kata ya yang ilegal pasti tidak diawasi, tidak terdaftar, tidak berizin. Dan sampai saat ini per kemarin awal tahun 2025 dari yang berizin kan 96 nih Bapak Ibu teman-teman. Yang ilegal yang ditutup OJK ada 13 ribuan. Bayangkan nggak? Kebayang ya? Yang legal hanya 96, yang ilegal 13 juta sudah ditutup dan masih terus tumbuh setiap hari. Jadi pastikan kita semua hati-hati ya untuk apalagi yang ilegal, yang legal aja kita masih milih-milih. Yang legal saja kita milih-milih untuk tidak menggunakan, yang
berbasis pinjaman dengan adanya bunga. Nah, ini kalau bicara insurtech, tadi ya ada agregasi dan insurtech, ini model bisnis yang lain. Kalau insurtech sama konsepnya, jadi memberikan nasabah keleluasaan untuk memilih proteksi-proteksi tanpa harus ketemu agen, tanpa harus ke perusahaan asuransi, karena sudah ada di online dan sudah ada pilihan. Jadi, yang disebut agregator itu harus memberi pilihan kepada nasabah untuk melihat, membandingkan, mereview, dan memilih, serta akhirnya bertransaksi. Itu adalah deskripsi dari agregator. Jadi harus mengagregasi. Jadi nasabah akan diberi banyak pilihan, akan bisa memilih dari banyak pilihan-pilihan yang ada. Nah, kemudian inovasi teknologi sektor keuangan, saya akan share mengenai inovatif credit scoring karena ini penting. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, contohnya tadi ya kalau misalnya saya mengajukan pembiayaan ke peer-to-peer nih masih nyambung ceritanya. Untuk tadi bisnismu kena, saya tidak serta-merta mendapat pembiayaan. Nanti perusahaan peer-to-peer akan cek dulu, mahaling ini kredit skornya gimana. Bukan hanya perusahaannya ya, mungkin saya punya CV atau PT, tapi direktur, komisaris, semuanya direview kredit scoringnya. Inilah kenapa penting kita semua teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman dan keluarga harus nanti dihimbau untuk memastikan kredit scoringnya bagus karena itu adalah catatan digital perilaku keuangan kita yang nggak pernah hilang. Nah, ini perusahaan pemeringkat kredit alternatif atau inovatif kredit scoring itu mungkin sekarang ini kita familiar dengan Slick ya. Slick itu yang menggunakan data perbankan pinjaman untuk kita bisa mereview. Tapi sekarang dengan adanya PKA ini, tadi saya mengajukan pembiayaan, nanti perusahaan peer-to-peer akan connect dengan aplikasinya PKA. Otomatis PKA mengambil data saya, nanti akan diolah secara digital juga untuk keluar kredit scoringnya. Dari mana mereka dapat data? Mereka dapat data saya dari telco. Saya ini kan pakai satu provider pasca bayar. Saya ternyata suka telat bayarnya atau malah nunggak. Itu bisa menjadi catatan digital yang buruk, Bapak Ibu. Dan ini tidak hanya sekedar telco ya, nanti akan merambah ke layanan-layanan berbayar lainnya, misalnya PLN lah atau e-commerce atau di sini juga media sosial. Nah, ini penting, marketplace juga sama. Nanti perilaku keuangan kita pada saat bertransaksi digital akan menjadi sumber informasi bagaimana kita diskor perilaku keuangannya. Nah, ini menjadi penting untuk informasi kita bersama. Kredit scoring ini akan tinggal di data virtual, bukan selamanya ya, tapi akan ada terus. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang sekarang ini bermasalah dengan pinjaman digital, pay later kah, suka nunggak, atau mungkin gagal bayar di pinjaman daringnya, itu udah otomatis skor kreditnya akan buruk. Dan ini sudah terbukti ya Bapak Ibu ya, ini di berita-berita terakhir ini kan lagi viral nih. Pemerintah menyediakan 3 juta rumah subsidi ya kan. Tapi ternyata dari Asosiasi HIM Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa hanya 25% yang mengajukan, yang berhasil mengajukan. Sisanya terkena skor buruk. Nah, kalau di sini saya highlight ya, rumah terkena terganjal Slick. Kalau buat saya ini harus dinarasi ulang ya, karena bukan Slicknya yang bermasalah, tapi perilaku orang tersebut yang bermasalah sehingga utangnya banyak, tagihannya mungkin telat bayar sehingga skornya sangat buruk. Makanya mungkin dia kemarin hanya mengambil pinjaman daring untuk beli handphone 10 juta. Tapi karena gagal bayar, dia mau beli rumah jadi nggak bisa. Kan ini berarti kita bicara, wah ini bisa bermata dua nih. Peer-to-peer ini bisa menjadi berkah kalau kita gunakan untuk pembiayaan syariah, tapi kalau kita gunakan untuk konsumtif, ini bisa menjadi bumerang karena bisa jadi kita namanya perilaku kan menjadi kebiasaan ya Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau sudah ambil pay later atau pinjaman daring, setiap bulan nih rutin bayar, kayaknya bisa. Ada kok kan gajian, setiap gajian dipotong 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi kita kan nggak tahu ya, pada ada masanya lupa bayar atau ada masanya ada musibah sehingga uang kita tidak ada sisa untuk membayar tagihan. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang tidak bisa bayar cicilan, nunggak, malah ada yang iseng untuk menggagal bayarkan secara sengaja. Nah, itu sudah menjadi perilaku yang tidak bisa dibiarkan.
Ini penting ya, Bapak Ibu dan teman-teman mulai sekarang mungkin hindari pay later, hindari menggunakan peer to peer atau iklannya kan banyak tuh. Kalau saya buka Instagram iklan pinjaman daring tuh banyak banget dan mudah ya. Kalau lihat Instagram tuh ada 10 juta buat pengguna Samsung, ada 10 juta, 5 juta. Itu gampang banget. Kalau dulu kita malu mau berhutang, sekarang di kamar sendiri itu bisa. Kalau dulu kan ke bank, ke orang tua, ke teman, kita pinjam agak malu ya. Sekarang di dalam kamar bisa bertransaksi. Nah, ini hati-hati. Nah, ini adalah ekosistem fintech syariah, Bapak Ibu. Jadi fintech syariah ini nggak bisa berdiri sendiri. Tadi peer-to-peer menggunakan jasa PKA, pemerikat kredit, untuk memerikat kredit calon nasabah. Fintech syariah kalau mau berdiri harus mengajukan perizinan ke OJK. Kalau mau fintech syariah ini mau mengajukan perizinan, dia juga harus memiliki perizinan dari Komdiji, memiliki sertifikat sebagai penyelenggara sistem elektronik, wajib itu. Itu baru 2 ya, Komdiji, OJK, dan kalau syariah harus memenuhi fatwa DSN MUI dan juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Ini baru berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang lainnya banyak sekali ya. Ada harus berhubungan dengan payment. Karena pada saat pembayaran ke yang dimodalin harus membayar pakai virtual account. Kemudian kalau membayar balik ke investor harus bayar lagi lewat virtual account. Nah, kemudian juga ada eKYC. Mungkin eKYC ini juga teknologi yang sekarang digunakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka rekening secara online kan sering ya diminta foto dengan KTP, KTP digambarkan dengan ada muka, terus nanti disuruh geleng-geleng, tengok kanan, tengok kiri. Itu sebetulnya adalah metode face recognition dari eKYC. Jadi bukan banknya yang punya aplikasinya, bukan banknya yang punya teknologinya, tapi mereka kerjasama dengan perusahaan eKYC. Nah, itu salah satu bentuk teknologi pendukung yang memang membantu supaya fintech syariah ini terus berjalan. Nah, ini adalah beberapa gambaran mengenai ekosistem dari fintech syariah, Bapak Ibu. Ini sedikit menjelaskan di sini. Kalau bicara ekosistem itu tidak hanya fintech ya, di sana ada juga halal lifestyle atau teknologi yang digunakan oleh halal lifestyle. Contohnya di sini ada marketplace travel umroh, marketplace travel halal, kemudian ada marketplace untuk asuransi syariah. Di sini juga Bapak Ibu lihat ada perusahaan yang khusus memang memberikan layanan Gen AI. Nah, itu sudah mulai digunakan oleh banyak perusahaan. Dan ini adalah ekosistem kita, AFSI dari sisi perguruan tinggi. Insya Allah nanti nih Politeknik Negeri Bandung menjadi salah satu anggota nih, Bismillah ya, Pak Dr. Setiawan ya. Nanti tidak hanya tidak hanya program studi D3 Keuangan Syariah, tapi mencakup semuanya supaya bisa mendapat manfaat bersama-sama. Ini saat ini ada 33 kampus yang memiliki manfaat sepanjang tahun, tidak hanya webinar, ada seminar, ada workshop untuk dosen dan mahasiswa, ada program magang, ada program sertifikasi, dan sebagainya. Dan ini adalah mitra AFSI, Bapak Ibu, ini juga bagian dari ekosistem. Kita tidak mungkin bergerak kalau kita tidak memiliki nasabah, tidak memiliki komunitas, tidak memiliki mitra untuk kita lakukan banyak hal. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan banyak mitra internasional, sehingga insya Allah nih nanti pertengahan bulan Juli kita akan adakan workshop internasional untuk kampus. Kan sekarang ini banyak permintaan nih Bapak Ibu dan mahasiswa dari mitra-mitra perguruan tinggi AFSI untuk melaksanakan program internasional. Kan pentingnya untuk akreditasi, untuk sertifikasi. Nah, insya Allah nanti di pertengahan Juli atau Agustus ya kita akan adakan workshop internasional. Nah, saat ini Bapak Ibu teman-teman, Indonesia berada di peringkat ketiga untuk fintech syariah. Alhamdulillah ya, tapi ini udah 3 tahun berturut-turut peringkat 3 terus, kita pengennya naik kelas. Nah, harapannya nih nanti kita bisa naik kelas sehingga bisa menjadi hub bagi pusat fintech syariah dunia. Nah, ini masuk ke karir di fintech syariah. Teteh, saya masih punya berapa menit? Semoga masih cukup ya. Masih cukup, Ibu. Masih ada sekitar 11 menit lagi. Alhamdulillah. Karena ini penting juga nih. Nah, kita masuk ke karir di fintech syariah. Nah, mungkin teman-teman nih selama ini berpikir, saya lulus dari sini kemana ya? Bank syariah lagi, ASN, dan sebagainya. Tapi sebetulnya dengan tadi kita udah jelaskan mengenai industri, ekosistem, dan sebetulnya siapa saja sih yang berperan di fintech syariah, ini sebetulnya banyak sekali potensi karir di sini. Tidak hanya di fintech syariahnya, tapi di ekosistem pendukung. Teman-teman nih misalnya nih, wah saya kayaknya pengen deh di OJK, kayaknya menarik ya bikin peraturan untuk fintech,
melakukan pengembangan untuk fintech, selalu mengawasi fintech, itu adalah hal-hal yang mungkin buat teman-teman menarik. Atau mungkin teman-teman di sini ingin, saya kayaknya pengen mendalami prinsip-prinsip syariah sehingga bisa menjadi dewan syariah atau menjadi dewan pengawas syariah. Itu sekarang bisa menjadi cita-cita. Nah, apa saja sih dari sekian banyak lembaga di fintech syariah, kita di sini mungkin ini beberapa ya teman-teman, semoga kita bisa bahas satu demi satu. Jadi karir di fintech syariah ini banyak banget potensinya ya. Yang pertama tadi Syariah Advisor. Saat ini Syariah Advisor ini sedikit sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Karena kalau kita bicara Dewan Pengawas Syariah, saat ini satu bisa jadi ada di 3 perusahaan. Karena saking sedikitnya dan masih sedikit yang memahami fintech syariah, apalagi memahami kripto atau tokenisasi. Jadi buat teman-teman yang memang saya kayaknya cocok nih pengen jadi syariah advisor, itu bisa banget menjadi pilihan karir. Kemudian pastinya di setiap perusahaan ada business development. Kayak tadi perusahaan peer to peer cari investor, kan perlu ini ya, perlu tim untuk mencari investor karena kan setiap hari harus ada dana digelontorkan, berarti butuh investor dan butuh bisnis yang dimodalin. Nah, itu berarti butuh business development manager atau business development team. Nah, di situ teman-teman yang suka nih misalnya membangun usaha. Tadi nih misalnya membangun bagaimana fintech mulai dari 0 sampai punya omset 1 miliar, sampai punya omset lagi 10 miliar, itu butuh mereka-mereka di business development. Kemudian pastinya ada finance, tech, accounting, ini di mana-mana ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mendalami finance, tech, accounting untuk fintech, ini menarik banget ya. Karena bayangkan nih peer to peer itu kan mengelola dan menyalurkan dana tapi tidak untuk mereka pakai. Itu kan berarti catatan keuangannya gimana ya? Menarik sekali. Dan bahkan di salah satu anggota kita PwC yang ada menjadi salah satu supporting partner kita, mereka sudah menggunakan AI di internal. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman akrab dengan ChatGPT, di PwC itu ada chat PwC. Menarik ya, dan itu yang kalau kita nggak kenal, kita nggak akan tahu ternyata bahkan di dunia audit pun semenarik itu. Mereka menggunakan AI untuk melakukan otomasi di banyak hal, tapi tetap ada butuh nanti, saya percaya tidak ada manusia yang bisa digantikan oleh teknologi, yang bisa adalah kita menguasai teknologi. Nah, itu yang penting. Kemudian ada product development. Product development ini penting ya. Contohnya misalnya teman-teman di BSI mendevelop produk jual emas atau titip emas atau mungkin produk investasi. Itu semua butuh orang-orang di belakangnya sebagai think tank untuk membuat produk yang menarik. Kan sekarang ini contohnya perbankan syariah ini kan banyak ya, saling berkompetisi mengeluarkan produk-produk yang menarik. Di belakang itu ada orang-orang yang khusus bekerja di Departemen Product Development. Nah, ini yang mungkin menarik. Jadi kalau teman-teman berpikir kalau di perbankan nanti kelihatan kan yang di front counter nih. Nah, itu ternyata banyak sekali di belakangnya yang bicara mengenai produk. Bahkan bagaimana memilih warna dari aplikasi itu penting sekali. Kemudian pastinya ada partnership atau relationship. Nah, buat teman-teman yang merasa saya tuh senang banget, saya ekstrovert, senang bertemu orang, senang menginfluence seseorang. Nah, itu bisa sekali misalnya nanti untuk bekerja dengan karir di partnership atau relationship atau marketing atau sales. Kemudian juga sekarang ini Bapak Ibu dan teman-teman di hampir banyak perusahaan besar sudah mulai memiliki departemen komunitas. Kenapa? Dengan adanya sosial media, sekarang ini kan kita beli bukan karena ditawarin produk oleh salesnya kan, tapi karena influencer ini pakai, ya kan? Mungkin teman-teman siapa yang di sini punya influencer yang teman-teman melihat dan ih kalau kosmetik apalagi nih Teteh Sri Sakina udah senyum-senyum. Kalau beli kosmetik pasti ngeliat dulu influencer itu pakai apa ya gitu kan. Nah, sama di dunia teknologi pun sama, di dunia keuangan pun sama. Jadi sekarang hampir setiap perusahaan LJK yang sudah cukup besar ya, mereka punya divisi khusus untuk membangun komunitas. Jadi banyak sekali kami di AFSI ketemu dengan community leader atau community head atau chief community officer, ada lagi. Jadi itu adalah karir-karir yang tumbuh baru karena adanya teknologi keuangan. Nah, kemudian ada lagi nih contohnya konten spesialis atau konten strategis. Nah, buat teman-teman yang suka ngonten,
yang suka scrolling sosial media, kalau misalnya itu bisa dijadikan karir, itu bisa sekali. Karena bayangkan, bagaimana salah satu anggota kita yang peer to peer adalah Alami, ya. Mungkin yang di kita itu ada Alami, Etis, Dana Syariah, Kaswa. Mungkin nanti bisa teman-teman lihat Instagramnya. Mungkin nanti teman-teman bisa bedah Instagram dari member-member AFSI. Di sana dilihat mana yang digital marketingnya bagus, mana yang kontennya menarik. Itu sebetulnya mereka juga butuh konten untuk membantu memasarkan, dan itu bukan tugas yang ringan ya. Karena kan kita mengenalkan teknologi, tugas kita dua nih, mengenalkan fintech dan mengenalkan syariahnya. Itu tugas berat banget, Pak Dr. Setiawan ya. Tugas berat banget untuk kita karena apa? Saat ini Bapak Ibu dan teman-teman, literasi di Indonesia untuk keuangan syariah itu masih di 43%. Jadi dari 100 baru 43 yang ngerti Islamic finance. Dan yang mengadopsi atau yang menggunakan layanan keuangan syariah itu baru 13%. Bayangkan Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar, ini baru 13% nih dari 100 orang yang kita temui, hanya 13 yang pakai bank syariah, hanya 13 yang pakai asuransi syariah, hanya 13% yang pakai fintech syariah. Sebagian besarnya masih pakai pinjaman daring yang pakai bunga, kebayang ya, maksudnya itu PR kita banyak sekali. Kemudian, nah ini kalau dari sisi teknologi, itu ada cyber security specialist. Nah itu kenapa? Karena sekarang ini kalau kita bicara fintech syariah, Bapak Ibu, mungkin saya kembali ke sini ya. Di sini setiap kali kita memiliki fintech syariah atau platform, ada peraturan bahwa sistem kita, aplikasi kita harus memenuhi standar tertentu untuk keamanan cyber. Jadi ada panduannya sendiri tuh di peraturan OJK juga sudah ada, dan setiap perusahaan fintech syariah itu pasti memiliki yang namanya kerjasama dengan perusahaan cyber security. Nah, perusahaan cyber security apa? Salah satunya melakukan penetration test. Makanya di sini ada penetration tester di kanan bawah. Itu adalah orang-orang yang tugasnya adalah menjadi semacam hacker, ngetes aplikasi. Jadi contohnya Beyond, setiap rutin beberapa waktu sekali, minimal 1 tahun sekali, itu melakukan penetration test. Jadi dicoba dihack dari berbagai sisi, aman nggak nih, kuat nggak nih terhadap attack-attack dari luar yang akan membobol aplikasi tersebut. Jadi kalau kita bicara cyber security, ini semacam satpam, tapi untuk aplikasi jadi secara virtual. Jadi kalau gedung, kantor, kampus nih, di kampus Bapak Ibu dan teman-teman ada satpam di depan, di samping, di belakang. Sama aplikasi juga ada satpamnya, tapi itu adalah cyber security dan itu di-run oleh cyber security specialist. Kemudian pastinya ranah edukasi juga penting Bapak Ibu, karena literasi kita masih rendah. Nah, ini pasti butuh edukator-edukator, entah nanti teman-teman mau melanjutkan jadi dosen, dan tadi Pak Dr. Setiawan menyampaikan sedang mengolah mata kuliah fintech. Nah, itu bisa sekali Pak Dr. Setiawan, kami sudah beberapa kali mendampingi beberapa kampus membuat silabus dan membuat mata kuliah fintech syariah, dan sudah bahkan ada sertifikasinya. Nah, itu penting sekali karena kan teman-teman perlu 3 sertifikat ya untuk lulus ya. Nah, ini sudah diakui dan bisa dilakukan kalau sudah ada mata kuliah fintech syariah, dan itu dengan senang hati kami bisa membantu. Nah, itu kalau karir. Nah, sekarang kalau leadership nih. Kalau teman-teman kan kadang ada cita-cita gini ya, saya mau jadi CEO, saya mau jadi direktur. Direktur apa? Nah, sekarang dengan adanya teknologi di bidang keuangan, sekarang ini banyak sekali posisi-posisi baru seperti Chief Data Officer. Jadi data itu sekarang dianalisa, dibedah, digunakan untuk membuat produk-produk baru. Jadi contohnya BSI. BSI itu menggunakan data customer untuk membedah. Oh, ternyata produk ini adopsinya kurang. Oh, ternyata Gen Z suka yang ini. Oh, ternyata sekarang Beyond dipakai oleh banyak Gen Z. Nah, itu semua bisa dianalisa melalui data. Jadi ada tuh Chief Data Officer atau direktur yang membawahi departemen mengenai data. Kemudian ada Chief Technology Officer, yaitu ada jabatan-jabatan untuk teknologi. Kemudian ada Chief AI, sudah ada sekarang Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman membuat cita-cita nih, sekarang udah bukan lagi direktur bank, tapi sudah ada saya pengen jadi Chief Marketing Officer dari fintech syariah, atau mungkin saya mau jadi Chief Innovation Officer, itu yang paling kanan, Chief Innovation Officer. Ini semua adalah posisi-posisi yang terus bertumbuh dan berkembang, bahkan sekarang HRD
sudah berubah nama. Ada yang disebutnya Chief People Officer atau People and Culture. Nah, itu semuanya sudah berubah sehubungan dengan perubahan dalam karir atau struktur perusahaan karena kebutuhan dari bisnis itu sendiri. Nah, semua karir tadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa memulai dari awal nih. Misalnya teman-teman mau magang dari sekarang, saya mau magang di AFSI atau saya mau magang di Fintech Syariah untuk tahu dalamnya. Nanti setelah magang dan lulus ternyata performanya baik, diangkat menjadi part-timer, kemudian angkat menjadi pegawai tetap. Salah satu pegawai kami berangkat dari magang di AFSI 2 tahun. Nah, sekarang beliau sudah menjadi pegawai tetap AFSI dan baru sekarang beliau namanya Mbak Rifda, sekarang urusannya sama OJK dan member. Nah, itu menarik ya. Jadi banyak sekali potensi. Jadi kalau ada tawaran magang, teman-teman jangan sungkan untuk langsung ambil, tangkep karena ini semuanya nanti menjadi modal untuk teman-teman berkarir. Nah, ini slide yang terakhir, tapi ini menurut saya paling penting. Jadi ini kan teman-teman semuanya kebanyakan ada di masuk ke tingkat 3 ya, Pak Dr. Setiawan ya. Nah, ini penting sekali mulai sekarang membangun kompetensi yang harus dimiliki. Jadi, saya sangat percaya bahwa teknologi tidak akan menggantikan manusia, karena memang sehebat apapun teknologi tetap manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling hebat, otak kita paling hebat, nggak bisa digantikan AI. Nah, kompetensi yang kita harus miliki sudah bukan lagi IP 4 bulat, enggak. Kita nggak tertarik dengan IP 4 bulat kalau tidak memiliki ini semuanya. Dan teman-teman bisa mulai bangun dari sekarang ya, contohnya. Collaborative behavior, ini sengaja saya tulis dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris penting untuk teman-teman kuasai. Jadi nanti language itu penting untuk teman-teman kuasai karena sekarang ini semua serba borderless. Kita bisa aja nanti ketemu dengan orang Malaysia, kita bisa aja ketemu dengan orang di Dubai. Apalagi kalau kita bicara dengan mengenai keuangan syariah ya, banyaknya ke Timur Tengah atau ke UK, itu semuanya perlu modal ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini suka nih, kalau kerja kelompok suka jadi toksiknya, suka paling paling apa namanya nggak mau kerja atau minimal kontribusinya. Nah, itu harus diubah. Karena sekarang ini kita nggak bisa kerja sendiri, adanya semua adalah serba kolaborasi. Dan penting untuk mulai melatih critical thinking, jadi sudah nggak bisa lagi terima jadi. Jadi mungkin nih, dan mungkin ini ya salah satu ya saat ini nanti sore insya Allah kami ada sharing dengan BI dan OJK mengenai hackathon yang diselenggarakan BI OJK. Nanti silahkan teman-teman hadir. Di sana ada lomba untuk membuat aplikasi atau hackathon untuk teknologi keuangan. Dan hadiahnya lumayan untuk mahasiswa 100 juta. Untuk profesional Bapak Ibu dosen boleh ikut juga. Kalau profesional lebih besar lagi hadiahnya, hadiah pertama 200 juta. Itu kenapa dilakukan untuk melatih critical thinking kita. Jadi contohnya teman-teman mau bikin fintech, apa ya yang perlu sekarang ini ya? Berarti kita mesti cari tahu, oh problem di masyarakat adalah mungkin mereka-mereka pengusaha mikro belum dapat akses keuangan karena peer-to-peer nggak masuk ke mikro. Adanya di perbankan atau BPRS atau koperasi, tapi belum pakai teknologi. Nah, itu berarti ada satu potensi untuk membuat aplikasinya. Nah, seperti itu kita butuh bedah dan di sini mungkin Bapak Ibu dosen pasti mengajarkan ke teman-teman semuanya untuk diaplikasikan. Nah, pastinya tentunya kita bicara problem solving ini perlu sekali dan juga mengenai emotional intelligence. Mungkin teman-teman sering ya ada generasi khusus yang bilang ada Gen Z suka susah IQ-nya repot. Nah, tapi saya nggak percaya karena pada akhirnya setiap generasi pasti punya kemampuan dan kelebihan sepanjang kita manage itu dan kita atur ya. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan check up nih. Saya di critical thinking udah sejauh mana ya? Saya sudah adaptasi belum ya dengan kalau ada perubahan-perubahan. Kemudian saya sudah seberapa hebat dalam dunia digital. Jangan-jangan pakai kris nggak pernah, pakai e-wallet nggak pernah bedah-bedah informasi, nggak pernah belajar mengenai digitalisasi. Nah, itu sudah harus mulai dilakukan. Nah, mungkin dari saya itu Teh Sri Sakinah. Semoga nanti kita bisa bedah lebih jauh di tanya jawab ya. Semoga menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Mahaning atas pematerian yang sangat luar biasa. Kita tadi telah membahas juga terkait klasifikasi vintage syariah yang ada di Indonesia. Terus jadi ada inovasinya ternyata di sektor jasa keuangan syariah itu telah berkembang gitu. Ternyata ada juga versi syariahnya
tadi juga terkait SLIK, terus juga kita juga sempat membahas terkait ekosistem fintech syariah. Itu kita melibatkan banyak sektor, tidak hanya dari sektor otoritasnya saja, tapi dari sektor pendukung lainnya gitu. Terus juga dalam kita nih sebagai mahasiswa untuk nanti berkarir di dunia fintech syariah itu memiliki banyak kesempatan, terutamanya nanti di bidang mungkin teman-teman bisa ikut juga di bidang nantinya yang berfokus terhadap fintech syariahnya itu sendiri, ataupun nanti kita sebagai mahasiswa Gen Z nih yang punya leadership tinggi bisa juga untuk membuat fintech syariahnya itu sendiri gitu sebagai leadernya nanti CEO-nya gitu. Nah untuk sesi selanjutnya yang sangat kita tunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman dan juga ibu bapak dan juga rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan melalui kolom chat ataupun raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan, begitu. Baik, boleh di sini sudah terlihat ada Kak Faiz. Boleh silahkan di-unmute. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo, kedengeran kan suaranya? Lalu, oke. Sebelumnya kenalin Bu Maning, nama saya Faiz dari program studi bisnis Islam UI yang kebetulan udah jadi partner AFSI juga. Alhamdulillah kemarin udah ikut lomba AFSI sama pernah ikut workshopnya AFSI sekali tahun lalu. Nah, Alhamdulillah. pertanyaannya di sini yang masih belum paham gimana sih cara kerjanya layanan urun dana syariah itu. Terus sama apakah tahun ini AFSI bakal buka program academic partner internship lagi? Terima kasih. Oh, baik. Tadi yang terakhir apakah AFSI akan membuka program internship gitu ya? Iya. Mas Faiz ya? Oke, baik. Iya. Ya. Terima kasih. Saya langsung jawab ya Teh ya. Saya senang nih ngomong Teh gitu berasa sangat Sunda. Ya baik, Mas Faiz terima kasih nih sudah hadir sore hari ini dan alhamdulillah memang UI sudah menjadi mitra AP kita ya dan terima kasih sudah kontribusi di lomba-lomba dan webinar kita. Nah, cara kerja dari urun dana ya, mungkin saya share kembali yang tadi sebentar. Karena konsepnya hampir sama dengan peer to peer sebentar. Saya kembali ke sini ya. Nah, sebetulnya kalau yang securities crowdfunding ya Mas Faiz ya, yang securities crowdfunding yang di LBS Urun Dana, Urun RI, Syafiq itu bukan peer to peer tapi securities crowdfunding. Tapi saya menggunakan gambar ini karena apa? Di sini kalau peer to peer-nya diganti jadi SCF, sebetulnya sama. Jadi SCF menjembatani antara mereka yang punya pengusaha yang butuh modal dengan investor. Bedanya apa? Dalam hal ini bukan membiayai tapi melepas sahamnya. Jadi saya tadi nih ambil contoh yang sama supaya terlihat bedanya. Saya butuh 400 juta untuk produksi mukena. Tapi pada akhirnya saya berpikir kenapa saya harus jadikan ini bisnis sendiri ya. Saya lepas saja sahamnya 50% ke para investor-investor. Tapi saya mungkin pakai konsep kafe ya. Banyak kan kafe-kafe yang sekarang ini punya banyak cabang. Contohnya kafe kopi A gitu ya. Dia buka kantornya atau cabang utamanya ada di Bandung, kemudian dia mau buka di Semarang. Nah, modalnya berapa? 5 miliar. Nah, dia pergi ke perusahaan SCF, ke platform SCF, mengajukan, saya butuh modal 5 miliar. Bisa nggak dibantu untuk raise fund, tapi dengan saya melepas saham 50% dari yang saya miliki, atau itu berupa surat berharga, atau berupa sukuk, atau berupa surat kepemilikan. Nah, berarti kalau bedanya apa dengan peer to peer? Kalau peer to peer tidak ada perubahan kepemilikan, kalau SCF ada perubahan kepemilikan dalam bentuk sukuk atau saham. Nah, konsepnya tata caranya seperti apa? Kurang lebih sama. Jadi ada uang yang pergi ke pengusaha dari investor untuk nanti dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Nah, peer to peer dengan SCF itu bedanya lagi adalah peer to peer hanya boleh sampai pembiayaan 2 miliar. Kalau SCF karena dia bentuknya melepas saham atau suku boleh sampai 10 miliar. Itu bedanya. Dan kalau kalau peer to peer financing syariah dengan SCF itu beda juga fatwanya. Masing-masing punya fatwa di ASN UI yang berbeda. Di OJK-nya pun mereka juga diawasi oleh kompartemen yang berbeda. Kalau peer to peer diawasi oleh OJK kompartemen pembiayaan. Kalau SCF diawasi oleh kompartemen pasar modal.
karena dia konsepnya sama dengan bursa efek, ada pelepasan saham, pelepasan suku, proses-prosesnya sama, melibatkan stakeholder-nya juga sama, kemudian ada bank kustodian, ada KSEI dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Hanya mereka versi mini, Mas Faiz, dan versi online full 100%. Jadi di sana juga sama. Kalau bicara suku biasanya temponya jauh lebih pendek dibanding saham. Nah, nanti mungkin kita juga bisa bedah sesi berikutnya mengenai peer-to-peer financing atau SCF syariah di sesi yang lain, Bapak Ibu dan teman-teman untuk membedah langsung bisnis modelnya. Karena itu penting sekali ya, dan SCF syariah itu alhamdulillah salah satu yang terbesar adalah Syafiq, dan Syafiq ini adalah SCF pertama yang berizin. Jadi kita bangga banget SCF pertama yang berizin adalah SCF syariah, dan saat ini kalau kita bicara syariah, proporsi dari SCF syariah itu sudah lebih besar dibanding LJK lainnya. Kalau perbankan kan syariah masih kecil ya porsi syariahnya, tapi kalau SCF justru nomor satunya dari Syafiq, LBS Urundana, dan BShare. Semoga menjelaskan Mas Faiz. Dan untuk AFSI, apakah nanti membuka magang atau program internship? Insya Allah sebentar lagi, kalau tidak salah September kita akan buka kembali. Jadi manfaatkan kesempatan nanti ya Bapak Ibu dan teman-teman, nanti akan dibuka lagi program magang. Dan terakhir kami baru menutup program magang di bulan Juni. Di sana bahkan ada 10 orang yang magang di AFSI. Jadi pembantu kami tidak hanya, kalau magang kan banyak nih ya, magang terus dia hanya fotokopi, hanya tulis surat menyurat, bikin surat. Kalau di kami tidak, betul-betul bekerja. Jadi mereka membantu bikin event, membantu desain event, membantu bikin tulisan, membantu bikin flyer media, atau juga membantu diskusi atau ikut diskusi kita pada saat kita penyusunan acara-acara. Semoga menjawab ya Mas Faiz ya. Terima kasih banyak Bu menjawab. Sama-sama. Baik, Ibu izin aku membacakan pertanyaan yang di kolom komentar. Ini ada dari Dina Amelia Haq. Bagaimana fintech syariah dapat membangun kepercayaan masyarakat yang selama ini masih ragu terhadap keamanan data dan keabsahan akad yang digunakan? Ya, terima kasih nih Teh Dina ya dari Poltek Negeri Bandung. Ini menarik ya karena kepercayaan itu adalah utama dari sebuah konsep fintech syariah. Karena kan kita bicara semua serba digital, data disubmit secara online untuk kemudian oleh perusahaan juga diproses secara online. Nah, kalau kita bicara fintech syariah, kenapa harus ada Dewan Pengawas Syariah? Tujuannya untuk memastikan bahwa semua proses dari awal sampai akhir itu semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya akadnya, tapi cara beroperasinya. Jadi, bagaimana manfaat masyarakat bisa percaya dan selama ini masih ragu, pastinya setiap perusahaan fintech syariah yang sudah terdaftar, sudah berizin OJK, diawasi sangat ketat oleh OJK. Jadi tidak ada ruang untuk ibarat kata nakal. Nah, pastinya ini kembali ke oknum ya. Kita kan ada berita belakangan kalau ada peer-to-peer konvensional yang mungkin gagal bayar atau kena kasus, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa semua itu pasti diragukan. Tapi kalau sudah sama dengan bank kenapa kita pilih bank A? Karena kita percaya. Padahal sama ya, bank juga diawasi OJK, fintech diawasi OJK. Mungkin ini lebih ke bahwa fintech syariah atau fintech secara umum belum dikenal masyarakat, jadi masih asing, masih ragu-ragu. Padahal kalau kita bicara pengawasan dari OJK sangat ketat. Setiap perusahaan fintech setiap bulan harus melaporkan kegiatannya, bisnisnya, bahkan pembayaran cicilan dari para yang dibiayai itu diawasi tenggat waktunya. Berapa banyak yang di bawah 30 hari bayarnya, berapa banyak yang di bawah 60 hari, berapa banyak yang di bawah 90 hari, itu semua diawasi sampai sedetail itu. Dan khusus untuk fintech syariah, di sini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan itu wajib. Dan Dewan Pengawas Syariah ini nggak bisa main-main karena mereka harus tersertifikasi dan diakui oleh MUI. Berarti apa? Berarti pastinya kalau kita percaya dengan MUI, berarti kita juga percaya dengan leadership mereka di perusahaan fintech ini. Jadi pada akhirnya tergantung kepada kita sendiri ya Teh Sri Sakinah ya, karena kalau kita udah tahu ini udah berizin, diawasi OJK,
kemudian sudah ada DSN MUI, aplikasinya juga baik, proyek-proyeknya juga sudah transparan disampaikan di platform, itu seharusnya tidak membuat kita jadi ragu-ragu. Mungkin semoga menjawab ya Mbak Dina ya. Baik, apakah ada mungkin tanggapan lagi dari Mbak Dina? Nah, mungkin satu Teh Sri Sakinah, memang ya kalau ada satu kejadian buruk melanda satu teknologi startup, itu startup lain pasti terimpact ya kan. Terakhir kan ada tuh kasus yang Tanihub, terus kasus yang lainnya lagi, saya nggak bisa sebut namanya, tapi ada beberapa itu memang membantu untuk membuat sentimen negatif di masyarakat mengenai startup. Dan memang ini tidak bisa kita pungkiri karena kan teknologi baru muncul, tapi tiba-tiba sudah ada yang nakal nih di jalan. Mereka melakukan apa namanya eh, governance perusahaannya menjadi sebuah action yang melukai dunia atau industri fintech. Itu berpengaruh banget. Itu yang membuat masyarakat jadi berkurang tingkat trustnya karena ada satu atau dua lembaga yang memang tidak amanah, tapi kalau kita tahu semuanya yang nggak amanah pasti yang konvensional. Itu kita pernah diskusi dengan salah satu founder dari fintech syariah ya. Itulah kenapa rambu-rambu di fintech syariah itu berlapis-lapis untuk menjaga keamanahan. Karena fintech apalagi di zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin udah beda. Dulu itu kalau bicara dapat uang investor cepat. Hanya bermodal pitch deck, presentasi dengan potential income, potential bisnis, investor waktu itu di beberapa tahun lalu masih wah ini bisnis bagus nih, potensi nih. Jadi mengguyur dana investornya sangat cepat dan bisa besar. Nah itu kalau ada leader yang tidak amanah, atau yang kedua belum pernah memegang uang sebesar itu sehingga tergoda untuk melakukan hal-hal yang buruk dan itu semuanya berpengaruh kepada industri yang lainnya. Nah, alhamdulillah kalau kita bicara fintech syariah, ya semoga tidak ada kasus lagi ya setelah ini. Tapi kalau di fintech syariah memang rambu-rambunya tebal, ada berlapis. Yang pertama dari DSN MUI, kemudian dari sisi manajemennya sendiri, kemudian dari sisi akad-akadnya pun membuat orang mungkin berpikir ini kok lebih rumit. Enggak, sebetulnya itu adalah supaya memastikan bahwa pagar-pagarnya semua rapi. Demikian tambahan saya, Teh Sri Sakinah. Baik, Ibu. Saya izin membacakan juga pertanyaan selanjutnya. Dari Hanafi Nugraha, izin bertanya, saya tadi melihat di anggota itu ada crypto exchange Facet. Mau bertanya, apa yang membedakan dengan crypto exchange yang konvensional? Kriteria apa yang bisa membuat crypto exchange menjadi anggota AFSI? Dan untuk crypto syariah, apakah sudah ada DSN MUI atau rencana pembahasan untuk pembuatan fatwa tentang crypto syariah? Nah, terima kasih Teh. Ini Mas Bapak atau Mas ya? Nah, ini Bapak atau Mas Hanafi ini pemerhati kripto nih kayaknya, Masya Allah ya. Ini menarik. Yang pertama, di Indonesia belum ada fatwa mengenai kripto syariah. Yang ada baru Ijtima Ulama tahun 2021. Di sana ada 3 komponen utama dari hasil ijtima tersebut. Yang pertama, cryptocurrency adalah haram karena kan currency di sini hanya rupiah yang berlaku ya. Tapi di poin ketiga mungkin nanti teman-teman bisa riset mengenai istimewa ulama mengenai kripto. Itu poin yang ketiga, kalau aset kripto yang memiliki underlying itu boleh. Nah, berdasarkan dari hal itu dan juga Indonesia ini cukup agak terlambat nih mengenai review mengenai kripto secara dari sudut pandang prinsip Islamik. Nah, pas banget nih nanti sore kebetulan kami juga ada webinar mengenai kripto mendatangkan Mufti Faras Adam yaitu apa namanya expert dari London mengenai bagaimana sudut pandang kripto dari sisi kehalalannya. Nah, jadi semoga nanti bisa menjawab ya Pak Hanafi. Kemudian bagaimana kok bisa nih Facet menjadi bagian dari AFSI? Nah, Facet ini adalah turunan dari perusahaan di Dubai yang memang di sana kripto sudah diakui sebagai halal atau ada hukum di Dubai yang menyatakan bahwa
ada beberapa kripto yang memang halal dan diakui kehalalannya. Jadi beda dengan Indonesia ya. Setiap negara dalam memandang halal atau tidak pasti memiliki SOP masing-masing. Kalau kita ada DSN MUI, kalau di Malaysia beda lagi ada security committees yang membawahi hal tersebut. Di UK beda lagi. Nah, tapi berbasis dengan kantor di Dubai, mereka expanding ke Indonesia dengan hanya kalau di Indonesia ini saat ini ada kurang lebih 1.300 jenis kripto, tapi hanya 20 kurang lebih yang secara konsep itu sebetulnya oleh Faset diakui itu sebetulnya memenuhi kaidah kehalalan. Tapi kembali lagi, mereka kan memenuhi kaidahnya secara kantor mereka yang di Dubai. Nah, makanya saat ini AFSI saat ini pas banget nih Pak Hanafi, kami di AFSI sedang melakukan kajian khusus kripto, dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip syariah, dan saat ini kami sudah membuat kelompok kerja khusus untuk itu, dan insya Allah di bulan Juli juga kita ada audiensi dengan diskusi dengan DSN MUI, dengan OJK, dan juga dengan para ahli di praktisi kripto. Karena ini memang perjalanan ya, saat ini saya sendiri juga belum menganggap ini halal dan belum punya, karena memang masih debatable, masih ada yang bilang ini halal, masih ada yang bilang bertahan ini haram. Nah, ini pula nanti sore pas banget kita ada webinar mengenai kripto, kita kerjasama dengan Asosiasi Financial Planner Indonesia. Insya Allah nanti sore jam 3:30 setelah ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman langsung ikut. Itu kita bisa dengar langsung dari Ibu Putri Madarina, CEO dari Faset, dan juga dari Mufti Faras Adam. Mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa search di LinkedIn mengenai Mufti Faras Adam. Beliau banyak bicara mengenai Islamic Finance. Itu nanti bisa menjadi membuka hasanah baru mengenai kripto yang kita sendiri juga masih belajar mengenai hal ini. Semoga menjawab ya Pak Hanafi. Baik, Ibu. Mungkin kita boleh lanjutkan juga ke pertanyaan selanjutnya ya. Dikarenakan waktu juga. Ini ada dari Fatih Hatul. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai fresh graduate mempersiapkan portofolio atau pengalaman yang relevan agar lebih kompetitif saat melamar di perusahaan fintech syariah? Baik, ini pertamanya pas banget ya, Mas Muhammad Fatihatul. Pastinya mungkin nanti bisa refer ke slide saya yang terakhir. Izin nanti saya kita share slide-nya ke teman-teman. Pastikan itu yang di slide terakhir, kompetensi-kompetensi tersebut dipenuhi pelan-pelan satu persatu. Kalau sekarang biasanya scrolling Instagram, kalau lagi weekend gak ada kuliah, sekarang sudah mulai membuat konten. Kalau tadinya termakan konten, sekarang bikin konten. Kalau tadinya searching mengenai game atau teman-teman yang perempuan mungkin nonton drakor. Nah, sekarang jangan nonton drakor tapi nonton informasi atau edukasi-edukasi di YouTube juga banyak yang terpercaya mengenai industri keuangan saat ini, khususnya mengenai fintech syariah. Dan pastinya di situ banyak ya, tidak hanya sekedar hard skill, tidak hanya ilmu atau knowledge mengenai fintechnya itu sendiri, tapi bagaimana kita siap untuk menjadi seseorang dengan ethical, adab, ilmu, dan juga emotional intelligence yang siap untuk bekerja. Karena pastinya dunia bekerja beda dengan dunia kuliah ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini belum pernah misalnya nih selama ini belum pernah presentasi di depan teman-teman. Karena biasanya kalau kerja kelompok nunjuk orang yang sama lagi. Nah, mulai besok gantian presentasi. Dan mungkin nanti juga bisa membuat berkenalan dengan teman-teman di industri. Nah, nanti kalau sudah bergabung dengan AFSI, kita ada komunitas yang juga kita pastikan semua memberikan energi yang positif. Tentunya portfolio itu dibangun bukan hanya sebagai catatan, tapi pada akhirnya nanti kita akan ketahuan kita memang punya kompetensi pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Dan pastinya membekali diri dengan sertifikat-sertifikat pembekalan, tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat, tapi betul-betul menyimak, mendalami, dan mengamalkan. Kekurangan kita itu kebanyakan adalah ambil ilmu tapi lupa. Jadi contohnya gini nih, teman-teman ini kan sekarang di di prodi keuangan syariah. Jangan-jangan masih ada yang pakai bank konvensional.
ya kan? Itu berarti kita belum mengamalkan. Jadi penting sekali untuk menjiwai apa yang kita ingin kuasai. Kalau kita memang ini menjadi duta syariah, berarti kita sudah harus hidup kita harus berangkat dari hal kecil dulu. Kita punya tabungan diganti dengan bank syariah. Atau kemudian pada saat kita belajar, ya berarti kita nanti lebih proaktif nih. Kalau tadinya kita kalau di tim kita lebih ke diem atau pasif. Nah, mulai sekarang ambil alih ke pemimpinan tim, atau mungkin bisa datang ke dosen pembimbing masing-masing. Pak, boleh dong aku ikut proyek Bapak. Ah, itu boleh banget. Mungkin Bapak Ibu dosen, Pak Dr. Setiawan juga suka ya kalau ada mahasiswa kayak gini ya. Iya, jadi take inisiatif karena dunia kuliah dengan bekerja itu beda sekali. Tapi kalau dengan teman-teman mulai sekarang mulai untuk berkarya di luar kuliah, sempatkan waktu untuk berkarya 1 atau 2 jam sehari untuk berkarya apapun itu, mau itu bikin konten atau belajar atau bahkan memasuki misalnya saya tertarik untuk menjadi affiliate dari produk-produk LJK. Banyak sekarang juga ada perusahaan takaful yang sudah bisa menjadi affiliate atau agent, itu bisa menjadi bahan pembelajaran. Dan nanti pada saat lulus sudah punya bekal pengalaman kerja. Jadi magang atau freelance itu penting sekali karena dari sekian banyak ya, ini kalau kita rekrut tim itu biasanya kita tidak melihat skornya dia IPK-nya berapa, tapi dia sudah melakukan apa saja dan seberapa jauh dia sudah melangkah dalam dunia kreativitas atau dunia kerja di luar dari belajar. Mungkin semoga menjawab ya. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya mungkin kita boleh next juga ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Naira Febrianti. Izin bertanya, apakah langkah strategis yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa sejak kuliah dalam membangun persiapan karir di industri vintage syariah? Mungkin ini pertanyaannya hampir mirip Ibu yang dengan yang tadi gitu. Mungkin bisa dijawab juga. Baik, ini mungkin saya izin menambahkan kalau tadi kita bicara mengenai apa saja yang mesti kita bekali diri dengan kompetensi, tapi mungkin juga saat ini perlu untuk teman-teman sudah mulai terbuka untuk berbagai jenis karir karena saat ini ya Bapak Ibu dan teman-teman karir itu tidak perlu harus berkantor. Misalnya nih setelah lulus aku mau hijrah ke Jakarta, cari kerja di Jakarta. Saat ini banyak sekali potensi karir yang bisa dilakukan di mana saja. Dan kalau teman-teman ingin fleksibilitas seperti itu, nah mungkin sudah mulai nih misalnya teman-teman sudah di semester 6 atau 5, bisa sudah mulai membuat cita-cita. Kan sudah kelihatan terpetakan ya, misalnya saya mau bekerja di digital bank. Nah, berarti teman-teman harus mulai membiasakan diri dengan apapun itu hubungannya dengan bank digital, menggunakan, kemudian ambil kursus mengenai digital atau mungkin belajar dari banyak YouTube yang sebetulnya banyak yang gratis dan baik dan bagus ilmu-ilmu dari YouTube yang kita nggak perlu bayar. Dan juga pastinya yang penting adalah komunikasi. Komunikasi itu penting sekali. Tadi saya belum tambahkan ya. Komunikasi itu penting sekali. Jadi seberapa cerdas, pintar kita, kalau kita nggak bisa menuangkan ide atau influence seseorang, itu mungkin nilai kita berkurang. Jadi ada orang yang mungkin IPK-nya 3, tapi dia pinter sekali berbicara, pinter presentasi, bahasa Inggrisnya jago, pinter influencing orang, dibanding dengan mereka yang IPK-nya 4 tapi nggak bisa ngomong. Udah pasti kita pilih yang IPK 3 tapi bisa komunikasi lancar. Karena sekarang ini terlepas dari semua serba digital, justru komunikasi menjadi sangat penting. Bayangkan nih Bapak Ibu dan teman-teman kan juga ya, teman-teman kan sering komunikasi dengan Bapak Ibu dosen ya. Kan suka kadang tuh kayak saya di Instagram sering lihat tuh ini dosen-dosen komplain nih muridnya pada mahasiswa pada nggak bisa komunikasi yang sopan, pakai tanda-tanda apa namanya yang baik, kemudian kata-katanya baik. Nah, itu semuanya perlu dipelajari. Jadi tidak sekedar ilmu mengenai teknikalnya, tapi juga bagaimana kita membawa diri dan sejauh ini komunikasi itu modal paling penting. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi misalnya di inovator, misalnya mau membangun bisnis fintech dari nol, kan teman-teman harus menjual idenya kan ya ke investor.
itu kan butuh komunikasi, butuh meyakinkan orang lain. Jadi itu yang bisa dibangun dari sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini merasa saya introvert, saya nggak pede, nah itu yang mesti harus dibedah tuh. Karena kembali lagi yang menang adalah yang pede, yang menang adalah disiplin, yang menang adalah yang bisa menjual kapasitas diri sendiri. Dan itu bisa dipelajari. Jadi untuk teman-teman yang selama ini merasa saya kok nggak kayak teman itu ya yang jago ngomong, nggak masalah. Yang penting adalah berlatih dan pastikan pada saat kita nanti sudah mulai paham berkomunikasi, nanti ditambah lagi dengan belajar menguasai bahasa Inggris. Karena saat ini potensi karir tidak terbatas hanya di Indonesia, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bekerja full time online dari rumah, remote, itu pekerjaan dari manapun bisa didapat. Dan itu adalah eh, peluang karir yang dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi untuk bisa sampai ke sana, semoga nanti teman-teman bisa membekali. Nanti silahkan merujuk kepada halaman terakhir, karena di sana banyak sekali yang bisa dieksplor. Mungkin itu tambahannya, Teh Sri Sakinah. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ini ada yang terakhir, kesempatan terakhir untuk sesi tanya jawab kita kali ini dari Bapak Setiawan. Boleh silahkan. Baik, terima kasih Bu Mahaning Riana. Luar biasa dari setiap slide tadi yang ditampilkan sepertinya bisa menjadi topik tersendiri untuk dibahas lebih lanjut ya. Sehingga Betul. pembahasan kita ternyata sangat luas gitu ya, Ya. bisa kita kupas satu-satu. Mungkin nanti lain waktu kita bahas. Eh, Tadi saya melanjutkan dari dua penanya terakhir tentang potensi karir gitu ya dan bekal anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa sekarang itu sekedar bekal ijazah sepertinya anak-anak itu kurang persenjataannya gitu ya, amunisi untuk berperang di dunia kerja itu. Kita sepertinya perlu pengakuan profesional yang berbentuk sertifikat. Mungkin Bu Mahaning punya rekomendasi sertifikasi apa saja nih yang bisa yang bisa dijalani atau diperoleh anak-anak supaya ini senjata yang ampuh nanti untuk berperang gitu. Baik, terima kasih Pak Setiawan atas pertanyaannya. Ini relevan sekali ya Pak, karena ini juga hal yang sebetulnya sangat bisa kita lakukan. Saat ini kalau kita bicara sertifikat kan kelulusan minimal ada 3 sertifikat ya Pak. Di situ ada salah satu yang kita sekarang kerjakan adalah program sertifikasi mahasiswa untuk fintech syariah dan sudah kita lakukan di beberapa kampus. Jadi saat ini sudah lebih dari tahun lalu sudah kita sertifikasi karena tahun lalu adalah kick off atau piloting dan sekarang sudah kita roll out ke banyak kampus dan tanggapannya luar biasa. Karena apa ya? Karena relevan ya dengan perkembangan terkini, tidak sekedar sertifikat tapi membekali mahasiswa dengan ilmu basic mengenai fintech. Jadi ada kuliah plus sertifikasi atau nanti program studi independen plus sertifikasi. Karena kan sekarang ini tapi sayangnya saat ini karena ada perubahan di Kemendikbud ya, jadi mengenai studi independen kan sedikit tertahan ya Pak mengenai apa itu konsepnya. Nah sekarang kita jalan dulu dengan kuliah plus sertifikasi. Nah kuliah ini apa? Kuliah fintech syariah udah pastinya dosen yang memberikan kuliah kepada mahasiswanya itu untuk yang memang memiliki program kuliah fintech syariah dan ini sangat bisa di-develop bersama. Jadi sejauh ini kita sudah membantu beberapa kampus untuk membuat program kuliah fintech syariah dan juga kita juga aktif menjadi praktisi pengajar dan juga kita sudah lakukan sertifikasi. Jadi sertifikasi ini selama itu ada dalam kurikulum sudah bisa diakui sebagai sertifikasi yang nanti sertifikatnya menjadi 1 dari 3 yang disyaratkan. Dan itu kita sudah lakukan. Kemudian kami juga memiliki mitra-mitra di keanggotaan AFSI, Pak, yang memang mereka bekerja sama dengan program-program teknologi. Contohnya, tahun lalu kita bekerja sama dengan satu perusahaan dengan kolaborasi dengan AWS. Nah, AWS ini punya program untuk mahasiswa. Mereka punya e-learning LMS yang sangat-sangat detail mengenai bagaimana
teknologi pendukung ini dimengerti, dipahami oleh mahasiswa. Jadi programnya online, mahasiswa mendapatkan akses dan ini juga saat ini sedang kita exploring dengan salah satu member AFSI yang salah satu perusahaannya mereka juga kerjasama dengan AWS untuk memberikan sertifikasi dari sisi teknologi pendukung seperti basic Gen AI atau basic cloud services. Nah itu ada Pak program-programnya. Nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusi lanjutan mengenai hal tersebut. Dan itu insya Allah sangat memungkinkan karena sudah kita lakukan. Ya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, Ibu, kebetulan tadi adalah pertanyaan terakhir yang kita adakan. Dan mungkin sebelum kita menutup sesi kali ini, bisa Ibu berikan closing statement-nya untuk kita pada siang hari ini. Ibu mohon izin, mic-nya belum. Baik. Terima kasih Pak Setiawan, Bapak Ibu dan teman-teman telah mengizinkan kami untuk hadir siang hari ini. Semoga bermanfaat ya dan semoga ini menjadi pembuka wawasan mengenai fintech syariah dan bagaimana tidak hanya dari sisi keilmuan tapi juga untuk dibawa menjadi bekal diri pada saat mengadopsi layanan-layanan keuangan melalui fintech syariah. Karena saat ini saya lupa tadi menyampaikan, Jawa Barat saat ini adalah tertinggi dari pengguna pinjaman daring. Jadi itu yang selalu saya sampaikan kalau ketemu dengan teman-teman dari Jawa Barat, selalu saya sampaikan itu. Itu ya, jadi ini teknologi keuangan ini dua sisi mata uang yang satu menjadi keuntungan, yang satu lagi kalau kita tidak adopsi dengan tepat akan merugikan. Dan pastinya kita ingin nih Bapak Ibu dan teman-teman kelak menjadi duta-duta literasi keuangan syariah, khususnya keuangan digital syariah. Karena saat ini kita memasuki era digital tapi penggunaan lebih cepat dibanding kepemahaman. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi bekal kita bersama dan tentunya kami berharap komunikasi hari ini akan berlanjut ke komunikasi berikutnya dan iya Pak Setiawan ini baru menu menu general. Begitu dibedah satu-satu nanti akan banyak sekali informasi-informasi dari detail-detail yang mungkin akan menarik untuk dibahas di sesi-sesi berikutnya. Dan untuk itu kami dari AFSI mewakili menyampaikan terima kasih dan semoga sukses selalu, sehat selalu Bapak Ibu dan teman-teman dari Politeknik Negeri Bandung. Demikian Teh Sri Sakinah, mohon maaf kalau ada kesalahan selama penyampaian atau kekurangan, mohon izin, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Makasih, Bu. Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Mahaning Sama. atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada eh, rekan-rekan Ibu Bapak yang ada di webinar kali ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya juga terdapat kesalahan. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Teh Sri Sakinah Agustian yang telah memandu sesi materi dan sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih pula kepada Ibu Mahaning Riana selaku narasumber yang telah memaparkan materi. Semoga materi yang diberikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seluruh peserta diharapkan dapat mengisi link presensi yang dibagikan melalui kolom chat Zoom. Kelak, e-sertifikat akan dibagikan H+7 melalui email yang telah didaftarkan. Untuk linknya sudah ada di kolom chat Zoom ya. Baik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber serta para peserta yang telah antusias dalam mengikuti seluruh kegiatan. Kegiatan ini dapat berjalan atas dukungan dari Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PwC, Hak Association, dan Alibaba Cloud. Sekian webinar pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan, teman-teman, Bu. Bapak Ibu. Izin Ya. pamit.